Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita terima saat ini dapat menjadi berkat bagi hidup kita. Mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, sehingga saat ini kami boleh kembali menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara dalam hidup kami Tuhan, nyatakan rencana-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman saat ini adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Saudaraku yang terkasih, kondisi yang sulit akibat dampak dari wabah COVID-19 berdampak kepada perekonomian dunia maupun di negara kita. Banyak orang yang mengalami masa-masa sulit seperti kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, juga masalah kesehatan di mana masih banyak penambahan penderita COVID-19. Saudaraku yang terkasih, karena kondisi ini banyak orang yang bertanya, kapan kondisi yang sulit ini akan segera berakhir? Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58 mengingatkan kita tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai dengan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, berdiri teguh artinya berada dalam satu posisi yang terus-menerus tenang, setia dan tabah. Jangan goyah artinya tidak dapat digerakkan atau teguh. Saudara, ketika kita ada dalam beban yang berat, kita harus tetap tenang, tetap setia dan tabah. Jangan pernah goyah. Tetap teguh dalam pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saudaraku yang terkasih, giatlah berarti sangat berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Kita perlu giat dalam hal apa? Dalam melakukan pekerjaan Tuhan atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita perlu melakukan yang terbaik dan berkualitas dalam setiap tugas pelayanan kita. Dengan apa yang kita kerjakan, maka akan banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita terlebih dahulu telah diberi anugerah Allah yang terbesar, yaitu kehidupan yang kekal. Apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang Yesus telah kerjakan bagi kita. Itulah sebabnya saudara, kita perlu melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, jerih payah berarti bekerja membanting tulang, bekerja sampai kelelahan, keletihan, dan bersusah payah. Firman Tuhan mengingatkan, jika kita giat dalam melayani Tuhan, maka kelelahan kita dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan apa yang kita kerjakan. Saudaraku, berdirilah teguh, artinya berdiri terus-menerus dalam posisi tenang, setia, dan tabah. Jangan goyah, artinya jangan pernah bergeser. Dan giatlah selalu, artinya berlimpah dalam kuantitas dan kualitas dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu, maksudnya kelelahanmu, keletihanmu, susah payahmu tidak akan sia-sia, tidak akan hampa, dan tidak akan gagal. Karena Tuhan akan selalu memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita sebagai umatnya yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, apa yang membuat kita mudah goyah? Yang pertama saudara, kita mudah goyah karena kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10, iblis pernah katakan ketika dia mencobai Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu dia berikan asal mau sujud menyembah kepada iblis. Tapi saudara, Yesus mengatakan bahwa hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Tuhan Yesus telah menang mengalahkan iblis dan kuasa kemenangannya dia berikan kepada kita umatnya yang percaya. Saudaraku, apa yang membuat kita mudah goyah? Yang kedua saudara, kita mudah goyah pada waktu mata kita tidak fokus untuk melihat janji Tuhan. Jika kita fokus kepada masalah kita, kepada beban pergumulan kita yang tidak pernah berhenti, kita tidak akan pernah bisa melihat janji Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 17, Kolose pasal 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku, kita harus selalu mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur kepadanya. Maka penyertaan Tuhan akan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Saudaraku, apa yang membuat kita mudah goyah? Yang ketiga saudara, karena kita melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin di tempat kerja kita bisa goyah karena orang-orang di sekitar kita memiliki konsep yang berbeda dengan kita. Atau mungkin kita melihat bahwa mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan. Saudara, ada orang yang mau menjalani hidupnya dengan mudah dan lancar. Bahkan ada yang mau meninggalkan imannya hanya karena harta. Lalu melihat hal ini kita menjadi bingung. Karena melihat jalan mereka begitu lancar dan kesuksesan selalu menyertai mereka. Saudara, kita harus tahu bahwa kesuksesan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang orang miliki. Tetapi saudara, kesuksesan yang sejati adalah ketika kita memiliki harta kita yang tidak ternilai harganya, yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara, jangan pernah menggantikan semuanya dengan harta yang sangat bernilai dan begitu berharga yang kita miliki hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, dalam Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 13 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan bahwa kaki kita bisa menjadi lemah dan goyah, karena kita mengalami sakit secara rohani, karena berbagai macam kesulitan yang kita alami. Kita tidak boleh membiarkan diri kita menjadi lemah dan goyah. Jika kita membiarkan kelemahan ada dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa berjalan lurus dalam pengiringan kita akan Tuhan. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk mengatasi setiap kelemahan kita dengan memperkuat diri
memperkuat iman kita melalui perenungan kita akan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar kita tetap berdiri teguh, jangan goyah. Kita tidak punya kekuatan pada diri kita sendiri. Kekuatan itu baru kita dapatkan pada waktu kita mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu dengan maksud dan tujuan untuk mencelakakan kita. Saudaraku, kita harus tetap berjalan dengan Dia, apapun kesulitan dan tantangan yang kita alami. Saudaraku, tantangan yang kita alami tidak pernah menjadi tujuan akhir dari Tuhan dan tidak pernah menjadi hukuman Tuhan atas kita. Itulah sebabnya saudara, kita harus berdiri teguh dan kita harus terus berjalan maju. Hati kita harus tetap teguh dan berjalan dalam menghadapi kesulitan. Meskipun saudara, kesulitan itu tetap sama, tidak ada bedanya dengan hari yang kemarin. Tetapi saudara, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah cara pandang kita terhadap kesulitan yang kita alami. Dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 mencatat bahwa waktu badai topan datang menerpa perahu murid-murid Yesus di tengah danau. Mereka menjadi putus asa karena angin yang begitu dahsyat menerpa mereka. Alkitab mencatat bahwa Yesus berjalan melewati mereka. Saudara, Yesus berjalan melewati mereka bukan berarti bahwa Tuhan berlalu dari mereka dan tidak memperdulikan mereka. Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di depan kita. Yang kita lihat cuman badai, yang kita lihat adalah angin topan, yang kita lihat adalah kabut yang tebal dan gelap. Seperti murid-murid Yesus, mereka tidak bisa melihat dengan jelas ketika Tuhan Yesus hadir di dekat mereka. Mengapa saudara? Karena mata mereka tertutup, sehingga mereka mestinya melihat Tuhan. Tapi justru saudara, karena mata mereka tertutup, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah hantu. Murid-murid berteriak, "Itu hantu." Lalu Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu saudara, salah seorang dari murid Yesus yaitu Petrus mengatakan, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan saat itu Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Dan Alkitab mencatat bahwa Petrus kemudian berjalan di atas air sama seperti yang Yesus lakukan. Tetapi pada waktu dia melihat gelombang, maka takutlah ia, dan seketika itu juga dia langsung tenggelam. Saat itu saudara, Yesus menarik dan mengangkat Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, waktu berada di dalam perahu dan waktu Petrus keluar dari perahu berjalan di atas air, situasi hidupnya tetap sama. Gelombang tetap ada dan badai tetap menerpa. Kita jangan berpikir setelah Tuhan menyuruhnya keluar dari perahu dan berjalan kepadanya, angin langsung menjadi tenang. Tidak saudara, situasinya tetap tidak berubah. Apa yang membedakan saudara? Yang membedakan adalah cara pandang dan iman yang membuatnya keluar dari kondisi ketakutan dan menjalani sesuatu yang mustahil. Saudara, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Dia. Hal yang sama kita alami, saudara.
tidak berbeda jauh dengan Petrus. Kita seringkali mengalami pergumulan antara iman dan ketakutan, antara percaya kepada Tuhan atau tidak. Tetapi saudara, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Sepanjang hidup kita pasti pernah diterpa oleh perasaan takut. Tetapi kita harus ingat bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Sehingga kita bisa melewati berbagai tantangan dalam hidup kita karena penyertaan yang Tuhan berikan. Saudara, dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang terkasih, mengikut Tuhan sama seperti mendaki gunung. Kalau kita naik ke gunung, lalu kita melihat ada kabut turun, kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekeliling kita. Itulah sebabnya saudara, jangan berhenti melangkah dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik kepada kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah mempedulikan kita. Yang kita perlukan adalah iman yang teguh dan kuat untuk terus berjalan dan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan, jangan takut dan teguhkanlah hatimu, itu selalu muncul di Alkitab. Karena itu adalah proses yang Tuhan pakai untuk mendewasakan rohani kita. Kita perlu memiliki perasaan hati yang bisa membedakan apa artinya takut karena rasa tidak percaya kita dengan berani berjalan di tengah situasi yang sulit. Tetapi saudara, justru dalam situasi yang sulit ini menjadikan kita berani berjalan dengan iman kita. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, kadang kita tidak tahu berapa panjang kita harus berjalan. Kadang kita merasa bahwa perjalanan itu tidak pernah selesai. Tantangan, kesulitan terus datang silih berganti dalam hidup kita. Pemazmur berkata, nantikanlah Tuhan, artinya nantikan Tuhan untuk bertindak dalam hidup kita. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita sekali lagi untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita tidak boleh menjadi lemah dan goyah di dalam perjalanan iman kita. Walaupun hidup kita telah diterpa oleh topan dan badai, dan kita merasa begitu lelah untuk menahan angin yang bertiup dengan keras di sekeliling kita. Saudara, jangan sampai kita menjadi takut dan kehilangan harapan, sehingga kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan hadir di dekat kita. Saudara, di tengah sesuatu yang sulit, biarlah kita tetap teguh berdiri dan kita tetap percaya kepada firman Tuhan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, menjaga hati kita, dan menuntun jalan hidup kita untuk tetap berdiri teguh dan tidak goyah dalam menghadapi setiap tantangan. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, akan memberkati kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan saya sampaikan. Biarlah firman ini dapat menuntun kita dalam segala kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan,
Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, seringkali karena beratnya tekanan yang kami hadapi, kami tidak menyadari bahwa sesungguhnya Engkau hadir, sesungguhnya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami Tuhan, kalau seringkali kami mengeluh dengan berbagai kesulitan yang kami alami. Ajari kami Tuhan untuk tetap memandang Engkau, fokus kepada janji pemeliharaan Tuhan. Ajari kami untuk selalu tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang selalu menjadi sumber kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar untuk berdiri teguh dan tidak pernah goyah dalam menghadapi tantangan apapun. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan, untuk setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan mereka, Engkau memampukan mereka untuk tetap berdiri teguh dalam menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang mereka hadapi. Karena kami percaya Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesus ada kekuatan, hanya di dalam Yesus ada jawaban. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, apapun masalah yang engkau alami, percayalah dan katakan bahwa Yesus adalah jawaban bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.